Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farendra Dijaputra Rianto. Di sini saya akan mengerjakan UTS dari kelompok 6. Pendahuluan hadis riwayah dalam rentang waktu yang cukup panjang semenjak masa Nabi hingga hadis-hadis itu dibukakan oleh para muharidz hadis. Karena itu ada hadis yang bersambung sanadnya, ada pula yang terputus, ada hadis yang riwayatnya oleh banyak riwayat dari tiap generasi, ada pula yang sedikit, ada hadis yang dipastikan dari Nabi dan ada pula yang diragukan, bahkan dipastikan tidak berasal dari Rasulullah. Hadis ditinjau dari segi persambungan sanad. Yang pertama, hadis mutasil, yaitu hadis yang terbukti memiliki rantai perawi bersambung dari muharidz hadis sampai sahib al-matan Rasulullah, tidak ada yang nganggur, tidak terputus. Maksudnya hadis mutasil itu hadis yang bersambung sanadnya. Yang kedua, hadis muhati, yaitu hadis yang mata rantai perawi dari muharidz hadis sampai Rasulullah terbukti ada yang gugur. Hadis yang sanadnya terputus dibagi mana saja. Hadis tinjau dari segi kuantitas sanad. Ditinjau dari segi kuantitas sanad, mata rantai perawi hadis dibagi menjadi dua bagian, yaitu hadis mutawir dan ahad. Yang pertama, hadis mutawir. Pembagian hadis mutawir dan ahad sebenarnya tidak bersumber dari ulama hadis, mengingat pembagian tersebut di luar wilayah pembahasannya ilmu isnad. Yang kedua, hadis ahad, ada hadis yang diriwayatkan oleh satu jalur perawi, hadis yang di dalamnya tidak terpenuhi syarat-syarat hadis mutawir, hadis yang tidak mencapai persyaratan derajat hadis mutawir. Selanjutnya ada hadis ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan. Yang pertama, hadis sahih adalah hadis yang tersambung sanad dengan periwayatan perawi yang adil dan dabit perawi tersebut sampai perawi terakhirnya tidak mengandung unsur syadz dan ilat. Dua, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung ilmu dan tidak syadz. Jadi hadis sahih dan hasan itu sama. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan qabul, seperti halnya hadis sahih atau hadis hasan. Hadis ditinjau dari dari segi penisbatan pada pembicaraannya. Teks hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, ada yang diistilahkan hadis Nabi, ya ini pernyataan langsung dari Rasulullah SAW. Ada juga yang diistilahkan hadis qudsi, ya ini pernyataan Rasulullah SAW. Yang pertama, hadis qudsi, yaitu hadis yang disarankan kepada Rasulullah SAW oleh beliau, yang disandarkan kepada Allah SAW. Hadis marfu, yaitu hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW sebagai ulama menyebutkan dengan al-hadis al-nabawi, ya ini pernyataan yang disandarkan kepada Rasulullah atau bersumber darinya. Yang ketiga, hadis
mauhu, yaitu hadis yang disinisbatkan kepada sahabat atau pernyataan yang murni dilisankan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan berdasarkan pembahasan mengenai pembagian hadis, dapat disimpulkan bahwa hadis memiliki kedudukan penting sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Namun tidak semua hadis dapat langsung dijadikan hujah sebagai perlukan klarifikasi untuk memastikan validasinya. Sekian presentasi UTS dari saya dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.